Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Alfifa. Saya mahasiswi dari kelas Pendidikan Kesehatan Universitas Jember Kampus Unja. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menganalisis data dengan menggunakan uji Chi-square dan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan melihat tutorialnya melalui video yang dibuat oleh Sahid Raharjo. Nah, sebelum kita masuk untuk menginput data, alangkah baiknya kita memahami tentang konsep dasar terlebih dahulu tentang uji Chi-square. Uji Chi-square atau uji Chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Ya, jadi uji Chi-square ini tujuannya untuk mengetahui hubungan, ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya untuk jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square biasanya berbentuk data kategori ataupun data frekuensi. Nah, jadi kesimpulannya, untuk uji Chi-square sendiri bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang biasanya data yang digunakan berbentuk data kategori ataupun data frekuensi. Nah, berikut ini ada contoh kasus uji Chi-square. Untuk contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, jadi uji Chi-square ini untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Apakah jenis kelamin ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis data yang digunakan yaitu data kategori dan data frekuensi. Untuk data kategorinya, di sini kita ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada dua, yaitu laki-laki yang dikodekan 1 dan perempuan yang diberi kode 2. Kemudian untuk populasinya kita menggunakan 32 orang. Dan kemudian untuk data frekuensinya kita mengambil tingkat pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama ada SMA dengan kode 1, selanjutnya ada diploma dengan kode 2, kemudian ada S1 diberi kode 3, dan S2 diberikan kode 4. Nah, selanjutnya data yang akan diuji dapat dilihat pada file X. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk uji Chi-square dengan menggunakan SPSS. Untuk langkah-langkahnya itu ada input data, analisis, dan juga output SPSS. Nah, sebelum ke input data, kita membuka dulu SPSS-nya untuk menginput data. Sini ada kolom untuk data view. Kemudian sheet kedua ini ada variabel view. Nah, di variabel view ini ada name, ada tipe, ada which, ada decimal, label, values, missing, dan lain-lain. Untuk name ini
tadi di data di contoh kasus kita itu ada jenis kelamin, kita beri kode JK, kemudian untuk labelnya kita ketik jenis kelamin, kemudian kita klik values yang tulisan non itu, kita klik yang sebelah kolom bagian kanan sendiri, kita klik. Nah, di sini ada value dan juga labels. Untuk value, kita klik angka 1. Nah, di contoh kasus yang tadi, angka 1 itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Sehingga untuk labelnya kita beri nama laki-laki. Kita klik add, sudah masuk datanya di kolom tersebut. Kemudian value kedua, kita labelnya kita beri perempuan, karena yang di contoh kasusnya tadi perempuan. Kita add lagi, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, data selanjutnya yaitu ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini kita ketikkan saja pendidikan. Selanjutnya untuk labelnya kita ketikkan tingkat pendidikan. Nah, untuk values-nya ini sama, kita klik sebelah kanannya. Kemudian untuk values pertama itu kita masukkan values pertama untuk SMA, values kedua untuk diploma, kemudian values ketiga untuk S1, dan values keempat itu ada S2. SMA, kita add. Selanjutnya values kedua itu ada S1, diploma, maaf teman-teman, kita add. Kemudian values ketiga itu ada S1, kita add lagi, dan values keempat itu ada S2. Kemudian kita add dan klik OK. Nah, untuk variable view-nya sudah kita masukkan dan sudah kita output. Sekarang kita klik data view-nya, kita masukkan datanya atau input datanya. Nah, di atas ini sudah ada kode untuk JK dan juga pendidikan. JK itu jenis kelamin dan pendidikan untuk tingkat pendidikannya. Nah, caranya untuk menginput data yaitu kita buka data Excel-nya terlebih dahulu atau contoh kasusnya tadi. Kita buka. Kemudian kita kontrol, kemudian copy untuk bagian kodenya. Selanjutnya kita paste di kolom jenis kelamin. Selanjutnya untuk tingkat pendidikannya sama, yaitu dengan cara dikontrol semua. Kemudian copy. Selanjutnya yaitu paste pada kolom pendidikan. Nah, datanya sudah kita masukkan semua, sudah sesuai. Selanjutnya kita hubungkan antara jenis kelamin dan juga pendidikan. Itu tahap selanjutnya yaitu kita analisis. Caranya yaitu klik analyze. Selanjutnya descriptive statistik. Setelah descriptive statistik kita klik cross tabs. Nah, di sini kan akan muncul bagaimana cara untuk menghubungkan antara baris dan juga kolom. Nah, untuk jenis kelamin ini dimasukkan ke dalam baris, kita klik panah.
yang arah ke kanan, kemudian tingkat pendidikan kita klik di kolom. Selanjutnya, yaitu kita klik statistik. Nah, uji yang kita gunakan kali ini yaitu uji Chi-square. Abaikan untuk pemilihan yang lain. Untuk selanjutnya, yaitu klik continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji Chi-square. Yang pertama, yaitu jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kemudian yang kedua, jika nilai asumsi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, saya akan mencoba untuk membacakan hasil statistik uji Chi-square-nya, yaitu ada untuk proses pengambilannya, untuk validasinya ini masuk semua, itu ada 33 peserta dan masuk ke dalam kategori semua, sehingga hasil presentasinya yaitu 100%. Kemudian untuk misinya ini tidak ada, dan totalnya 33. Kemudian untuk cross tabulation-nya atau populasi yang digunakan, untuk jenis kelamin laki-laki yang berpendidikan SMA ada 3 orang, kemudian untuk diploma 2 orang, untuk S1 19 orang, dan untuk S2 ada 1 orang, sehingga totalnya adalah 25 orang. Untuk jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, yang bertingkat pendidikan SMA itu ada 2 orang, kemudian diploma ada 1 orang, S1 ada 4 orang, dan S2 ada 1 orang, sehingga total tingkat pendidikan perempuannya itu ada 8. Jadi total itu ada 33. Untuk SMA ada totalnya 5, kemudian diplomanya totalnya keseluruhan 3, untuk S1-nya total keseluruhan 23, dan untuk S2-nya total keseluruhannya ada 2, sehingga total akhirnya ada 33 orang. Kemudian di sini ada hasil uji Chi-square. Nah, di sini untuk percentage square-nya ini, asumsinya ini 0,548. Sehingga output dari uji Chi-square tersebut yaitu terlihat nilai asumsi sebesar 0,584. Karena nilai asumsi lebih dari 0,58 karena nilai asumsinya 0,584 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan, ya. Kita garis bawahi, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Nah, karena hasilnya lebih dari 0,5, sehingga
hasil uji Chi-square antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan seorang ini tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, kita telah selesai untuk uji Chi-square-nya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tutorialnya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.